Acara ini berjalan lancar karena disponsori oleh Ikatan Alumni ITB Chevron, Ikatan Alumni ITB Kepulauan Riau, dan Bimbel Nurul Fikri Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Farhan Arif Mizandi, biasa dipanggil Farhan. Aku dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, angkatan 2000. Nah, di sini aku dan temanku Arvin akan coba ngejelasin ke teman-teman semua salah satu fakultas yang ada di ITB, yaitu Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian atau yang sering disingkat dengan FITB. Nah, di FITB ini untuk program sarjana atau S1 itu terdapat 4 jurusan atau 4 program studi. Yang pertama itu ada teknik geologi, kemudian ada teknik geodesi dan geomatika, selanjutnya ada jurusan oceanografi, yang terakhir ada jurusan meteorologi. Nah, untuk FITB ini terdapat di 2 kampus. Yang pertama berada di kampus utama Ganesha yang berada di Bandung, kemudian FITB juga ada di kampus Cirebon. Nah, setelah tadi aku udah sebutin beberapa jurusan yang ada di FITB, yaitu mulai dari teknik geologi atau yang sering disebut dengan GL, kemudian ada teknik geodesi atau GD, meteorologi, ME, dan juga oceanografi atau OS. Nah, selanjutnya aku akan coba jelasin ke teman-teman deskripsi dari tiap jurusan yang ada di FITB. Nah, yang pertama yaitu ada teknik geologi yang mempelajari komposisi bumi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan pembentukannya yang dikaitkan dengan proses keteknikan gitu. Teknik geologi ini tidak hanya terbatas pada eksplorasi sumber daya alam, namun cakupannya sangat luas, mulai dari geologi bangunan, kemudian ada ilmu murni dari geologi itu sendiri, dan bahkan bisa berkaitan dengan ekonomi atau yang sering disebut dengan geologi ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik geodesi dan geomatika. Nah, apa aja sih itu teknik geodesi dan geomatika? Nah, ilmu ini merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran bumi, baik itu di darat dan di laut. Program studi teknik geodesi ini memungkinkan para mahasiswanya untuk belajar menggambar rupa bumi yang kemudian lebih dikenal sebagai pemetaan dari bentuk muka bumi. Ada 4 kelompok keahlian dari teknik geodesi dan geomatika yang ada di FITB, mulai dari geodesi, hidrografi, indrajaya dan SIG, serta survei dan kadaster. Selanjutnya ada meteorologi. Nah, meteorologi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai fenomena atmosfer atau biasa disebut dengan suatu kajian dinamika itu, dan termodinamika atmosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, di FITB ada 3 kelompok keahlian dari meteorologi, yaitu meteorologi operasional, meteorologi industri, dan juga sains atmosfer. Nah, dan yang terakhir ada oceanografi. Nah, oceanografi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai berbagai fenomena laut yang kemudian dapat diaplikasikan ke banyak bidang, seperti rekayasa, lingkungan,
bencana laut, perikanan, dan mitigasi bencana. Beberapa kelompok keahliannya mulai dari oceanografi biologi, oceanografi kimia, oceanografi fisika, dan oceanografi terapan. Assalamualaikum teman-teman semua. Nama kakak Arvin Fazza Pratama, dengan asal sekolah dulu dari MAN Insan Cendekia Siak, dan sekarang lagi di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian atau FITB. Oke, selanjutnya nih kita kan udah membahas tentang FITB gitu, pengenalannya. Terus juga membahas sedikit tentang apa aja yang dipelajari di jurusan-jurusannya tadi. Selanjutnya kita ini nih yang serunya, bakalan ngebahas prospek-prospek kerja apa aja yang bakalan ada di jurusan-jurusan ini. Berikut video. Untuk yang pertama, jurusan teknik geologi. Nah kak, apa aja sih prospek-prospek kerja di jurusan teknik geologi ini kak? Wah, di teknik geologi ini banyak, serius. Yang pertama itu yang berhubungan dengan perminyakan dan gas bumi. Jadi sarjana atau lulusan dari teknik geologi ini itu bakalan jadi orang yang ahli untuk eksplorasi minyak dan gas bumi. Nah, nanti ujung-ujungnya itu bisa kerja di perusahaan seperti di Pertamina, Chevron, Exxon, dan lain-lain. Nah, selain itu, yang kedua ini juga bisa kerja di pertambangan gitu kan. Kan geologi itu berhubungan dengan batuan gitu. Nah, jadi di pertambangan ini kita juga lulusannya nanti itu bakalan bekerja sebagai orang yang mengeksplorasi sumber daya alamnya juga. Nah, untuk pekerjaan sendiri pun nanti itu bisa bakalan kerja di PT kayak PT Freeport. Nah, keren kan? Terus yang ketiga, lulusan dari teknik geologi ini itu bakalan bisa bekerja di instansi pemerintahan. Contohnya itu bakalan kerja di Bapeda dan Bapenas, dan juga di kantor wilayah pun bisa juga sih. Yang keempat, lulusan teknik geologi ini bakalan bisa bekerja sebagai konsultan gitu. Konsultan yang menangani berbagai macam problem tentang sumber daya alamnya. Jadi konsultan nanti itu bisa bekerja sama dengan perusahaannya itu. Nah, yang terakhir ini lulusan dari teknik geologi bisa bekerja sebagai dosen atau pendidik di suatu universitas, karena pembelajaran tentang teknik geologi ini sangat dibutuhkan bagi negara kita, negara Indonesia gitu. Nah, jurusan yang kedua, jurusan teknik geodesi. Nah, untuk prospek kerja jurusan teknik geodesi ini kemana aja sih kak? Nah, untuk jurusan teknik geodesi ini, lulusannya itu bakalan bisa ditempati untuk kerja. Yang pertama itu bisa di lembaga pemerintahan. Banyak sih lembaga pemerintahan yang bisa diikuti dengan lulusan teknik geodesi ini. Contohnya itu ada Bapeda, ada Departemen Pertambangan dan Energi, dan juga ada ini nih, ada Bapenas. Pokoknya intinya lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan kebumian gitu. Terus yang kedua, lulusan dari teknik geodesi ini bisa bekerja sebagai surveyor di suatu perusahaan. Soalnya lulusan dari teknik geodesi ini perlu untuk mengukur suatu wilayah atau juga pemetaan gitu. Nah, selanjutnya lulusan dari teknik geodesi ini bisa bekerja di lembaga riset. Contohnya itu bisa bekerja di BPPT atau juga bisa bekerja di LIPI. Terus lulusan teknik geodesi ini juga bisa bekerja sebagai kontraktor bangunan gitu. Dia biasanya yang mengurus suatu permasalahan bangunan gitu. Terus yang terakhir, lulusan teknik geodesi ini juga bisa bekerja sebagai dosen gitu. Dosen yang mengajar tentang teknik geodesi. Nah, selanjutnya nih kak, jurusan yang ketiga. Prospek kerjanya apa-apa ya sih kak di jurusan oceanografi. Nah, jurusan yang berhubungan dengan kelautan ini juga mempunyai banyak prospek-prospek kerja yang dimilikinya gitu. Contohnya itu ada di lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan
perikanan dan kelautan. Banyak sih, ada departemen perikanan dan kelautan, ada departemen yang berhubungan dengan bahari juga. Terus juga ada ini nih, ada administrator kelautan di pusat dan daerah. Terus juga bisa bekerja di militer atau TNI Angkatan Laut, dan juga bisa bekerja sebagai pariwisata dan olahraga, industri migas dan mineral, dan juga wirausaha. Dan terus juga lulusan dari oceanografi ini bisa bekerja sebagai surveyor lapangan di bagian laut gitu. Jadi dia bisa memantau potensi-potensi sumber daya apa aja yang berada di dalam laut. Nggak hanya itu, di jurusan oceanografi nanti prospek kerjanya itu bisa berhubungan juga dengan penelitian. Soalnya kan di oceanografi ini lulusannya mendapat gelar sarjana sains. Terus juga bisa menjadi dosen gitu. Dosen atau pengajar di universitas yang berhubungan dengan jurusan oceanografi atau kelautan. Nah Kak, jurusan teknik geologi udah, teknik geodesi udah, oceanografi udah. Jurusan yang terakhir nih, yang nggak kalah keren, itu adalah jurusan meteorologi. Apa-apa aja sih prospeknya Kak? Nah, prospek kerja itu juga banyak gitu di jurusan meteorologi ini. Dari namanya aja itu udah tahu gitu kan. Dia bisa bekerja di lembaga pemerintahan, terutama di BMKG gitu. Soalnya di BMKG ini kan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi nanti lulusan itu bisa ditempati di sana dan juga menjadi ahli di bidang meteorologi di BMKG. Nggak hanya di BMKG, juga bisa bekerja di departemen pemerintahan lain seperti di LIPI, dan juga departemen di Bapeda. Nah, selain itu, lulusan dari meteorologi ini juga bisa bekerja di bidang pertanian nih. Soalnya kan di bidang pertanian itu sangat erat hubungannya dengan cuaca dan iklim. Makanya seorang lulusan dari meteorologi itu sangat dibutuhkan. Terus juga bisa bekerja di industri juga. Soalnya industri-industri yang berhubungan dengan masalah-masalah cuaca atau iklim, nah itu juga akan sangat memerlukan lulusan-lulusan dari orang-orang meteorologi gitu. Nah, yang terakhir di lulusan meteorologi ini juga bisa bekerja sebagai dosen atau pengajar di bidang meteorologi. Gak hanya itu sih sebenarnya masih banyak lagi prospek-prospek kerja lain yang berhubungan dengan jurusan-jurusan yang disebutkan tadi. Nah, selanjutnya aku akan coba jelasin ke teman-teman salah satu event-event atau aktivitas khusus yang sering dilakukan oleh mahasiswa dari FITB. Nah, yang pertama yaitu ada event sekolah kebumian. Jadi event ini dilaksanakan khususnya bagi mahasiswa TPB di ITB yang berada di Fakultas FITB. Kemudian mereka melakukan sebuah kegiatan yang mana bertujuan untuk memahami kondisi lingkungan yang ada, kemudian memahami kondisi masyarakat, serta mengetahui bagaimana cara bertahan hidup sebagai seorang yang bekerja di bidang lingkungan gitu, di bidang kebumian seperti itu. Kemudian ada juga event yang sering dilakukan oleh mahasiswa FTB yaitu event OGG. Nah, apa sih itu OGG? OGG merupakan singkatan dari Olimpiade Geologi dan Geosains. Nah, event OGG ini merupakan event tahunan yang sering dilaksanakan oleh mahasiswa FITB. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa OGG ini merupakan pencetus atau ide awal dari yang namanya OSN Kebumian. Jadi sebelum ada OSN Kebumian, OGG ini merupakan wadah bagi teman-teman yang suka mengenai ilmu geologi dan geosains, dan mereka yang juara di OGG ini biasanya sering diikutkan itu di lomba-lomba internasional sebelum adanya OSN Kebumian. Kemudian juga ada event yang namanya Earth Day gitu, atau Hari Bumi. Nah, jadi biasanya teman-teman dari FITB itu sering melakukan kegiatan untuk melestarikan bumi gitu melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat, mulai dari penanaman 1000 pohon, kemudian sosialisasi ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah nih teman-teman, udah berminat belum masuk ke FITB yang ada di ITB? Nah, untuk teman-teman yang nanti pengen mencari lebih tahu mengenai FITB dan ITB khususnya
teman-teman bisa akses media sosial kami di linktree.itbjtr2021. Kemudian nanti di sana ada berbagai macam event-event yang dilaksanakan oleh panitia ITB-JTR, dan juga buat teman-teman jangan lupa juga buat ikutin kegiatan bedah kampus dan bedah fakultas yang dilaksanakan oleh panitia ITB-JTR 2021. Serta buat teman-teman jangan lupa juga buat ikutan tryout dari ITB-JTR 2021. Sampai jumpa.